lagi, media sosial menelan korban. Kali ini seorang pegawai negeri sipil yang bertugas di Kemenak Kota Bandung menjadi korban mutilasi seorang pria yang dikenal via media sosial Facebook. Sebelumnya sudah banyak korban penipuan lawan jenis via media sosial. Lalu apa yang membuat seseorang, khususnya perempuan, mudah tergoda rayuan orang yang belum dikenalnya di media sosial? Tipu daya media sosial akan menjadi fokus dialog kita hari ini di Anyus Jabar, dan sudah hadir di studio Anyus pada pagi hari ini narasumber kita yang pertama yaitu adalah Bapak Cecep Zafar. Beliau adalah pengamat media sosial. Selamat pagi, Pak Cecep. Selamat pagi. Ya, di samping Pak Cecep juga ada Pak Wasmin Arsyad. Beliau adalah hipnoterapis. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Mas Ayu. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, ini menarik sekali perbincangan kita karena beberapa menit yang lalu juga kita sempat memberikan informasi mengenai satu korban pegawai negeri sipil yang akhirnya dimutilasi oleh pelaku yang dikenalnya melalui media sosial, yaitu adalah Facebook. Fenomena apa yang terjadi saat ini? Karena tidak sedikit akhirnya pertemuan atau perkenalan melalui media sosial berujung maut ataupun penipuan. Mungkin dari Pak Cecep, Anda sendiri mengamati yang terjadi di media sosial saat ini seperti apa? Iya, makasih Teh. Ini fenomena gunung es ya dari perkembangan teknologi digital, di mana orang atau pengguna medsos tidak menggunakan secara bijak ya dalam konteks. Tidak menggunakan medsos dengan bijak. Tidak dengan sangat bijak mereka menggunakan medsos ini ya. Padahal para pendesain atau perancang termasuk pabrikan alat ponsel bernama katakanlah Android ini ya, yang digunakan oleh para user efektif untuk menggunakan transaksi pikiran, informasi atau transformasi pengetahuan misalkan. Ternyata ini hari-hari ini kan disalahgunakan oleh mereka. Apalagi bagi ibu rumah tangga yang tanda petik ya mereka nganggur gitu ya, yang mengklaim diri sebagai ibu rumah tangga, tapi mereka punya kesibukan yang terselubung. Artinya dia gunakan medsos untuk satu ngegosip gitu ya, dan memang senang gitu ngegosip. Kemudian katakanlah ngerumpi gitu ya, dan itu bagi laki-laki yang memiliki kecenderungan dengan motif tertentu itu menjadi sasaran empuk bagi mereka. Sasaran empuk ternyata. Saya kira ini menjadi pengetahuan umum bahwa korban dan pelaku ini kan sama-sama memiliki kecenderungan yang sama. Satu sisi katakanlah korban ini kan memiliki kecenderungan untuk berkenalan, maka dengan dunia maya ini mereka cukup efektif dalam konteks itu. Meskipun dunia maya itu dipersepsikan dalam pikirannya itu mudah-mudahan kalau kenalan dengan si X ada keterjaminan untuk katakanlah menjalin hubungan yang lebih baik, gitu ya. Nah, ternyata kan tidak seperti yang mereka duga dan bayangkan. Pada prakteknya mungkin dengan kejadian atau peristiwa wanita ASN yang kemudian dimutilasi dan dibakar di tempat si pelaku ini, saya kira ini bagian dari kejahatan teknologi digital di mana si pengguna memiliki ambisius tertentu, dan mungkin ini kajiannya mungkin dengan Pak Yasmin ya untuk katakanlah dia terhipnotis gitu ya. Korban-korban ini sangat banyak. Ini kalau diinventarisir ini kan mengerikan sebetulnya. Katakanlah platform medsos ini kan Facebook, Twitter, kemudian ada Tumblr, kemudian ada Twitter dan sebagainya itu memiliki kanal atau fitur yang bermacam-macam. Dan ideologinya juga beda-beda ya. Karena mereka juga tetap mendesain diri untuk kepentingan bisnis. Tapi kan tidak semua para pengguna medsos ini untuk membangun narasi bisnis. Mereka untuk katakan happy gitu ya, dan segala macamnya ya. Misalkan kalau Instagram, ini kan settingannya sebetulnya untuk kepentingan bisnis, untuk promosi tertentu. Tapi juga kalau saya perhatikan banyak ibu-ibu muda yang dia mempertontonkan yang ini loh wajah saya cantik gitu ya. Dan itu memang hakikatnya manusia ini ingin menonjolkan bahwa kami mempercayakan diri itu
Kalau wanita kan lebih cantik. Nah, jadi seperti ajang untuk menunjukkan mungkin rasa narsisme yang tinggi, Ya, begitu ya, memang melalui media sarana sosial. sarana Akhirnya efektif, seperti itu. sarana yang sangat efektif. Ternyata medsos digunakan oleh mereka yang tadi saya katakan ini digunakan dengan sangat tidak bijak dalam Oke. konteks itu ya. Tidak Mungkin salah bijak. tempat di situ. Apalagi Facebook. Ya. Facebook dengan katakanlah 200 juta pengguna terbesar itu lebih parah. Jadi kondisinya Facebook ternyata memang cukup parah, apalagi penggunanya sangat banyak di sangat Indonesia begitu ya. Saya ingin tanya ke Pak Wasmir, ini menarik sekali bahwa kondisi yang ada memang banyak akhirnya yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak seperti itu. Anda sendiri melihatnya seperti apa sebetulnya? Iya, ini kasus yang sangat memprihatinkan ya, bagaimana kejahatan sampai ke arah pembunuhan dan mutilasi didahului perkenalan di media sosial. Iya. Kalau dalam kacamata hipnoterapi dan psikologi sendiri, setiap orang yang akan melancarkan kejahatan, biasanya dia akan mempelajari objek dari kejahatan itu. Mempelajari objek. Mempelajari titik lemah dari objek tersebut. Iya, Gitu. Sebenarnya kejahatan itu tidak hanya melulu masalah hipnosis atau yang lain. Di bidang pajak juga ada kejahatan. Di bidang mutasi karyawan juga ada kejahatan. Di bidang statistik juga ada kejahatan. Bahkan ada yang menggunakan agama untuk kejahatan. Ya, ini yang menjadi menarik adalah bagaimana pelaku kejahatan itu menggunakan semua instrumen untuk memperdayai korban. Nah, bahasan saya kali ini akan nanti dibantu oleh Pak Cecep agar bagaimana pemirsa bisa mengantisipasi agar itu tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga yang kita cintai, pada kerabat kita. Nah, ini yang perlu diketahui adalah bahwa seseorang itu akan digerakkan oleh dua faktor besar dalam kehidupannya. Dia akan flight or fight. Dia akan melari atau akan menyerang. Dia akan memburu atau mengejar, fight, atau dia akan flight, dia akan lari. Jadi cuma dua itu yang menggerakkan manusia. Dia akan mengejar kesenangan atau dia akan lari dari kependeritaan atau ketakutan. Nah, untuk dua hal ini orang akan melakukan apa saja. Orang akan melakukan apa saja untuk mengejar kesenangan, untuk mendapatkan sesuatu. Orang akan melakukan apa saja untuk menghindari yang ditakuti, kepedihan. Oke. Sehingga nanti dari sini kita analisanya kenapa kok beberapa yang kita lihat seringnya ibu-ibu gitu. Perempuan Kaum hawa, ini perempuan. yang paling banyak begitu ya. Pak Wasmir, kita akan membahas seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai saya sendiri sebagai perempuan begitu ya untuk lebih mengantisipasi orang-orang yang mempunyai niat buruk di media sosial. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Tetap bersama kami di Indonesia Jabar, kami akan segera kembali.